Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sebagai tugas akhir. Geoteknik Kelautan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar geoteknik. Sebelumnya, saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syairahania dengan NIM 1213018. Dan saya sendiri Dea Ayu Ifada dengan NIM 1213027. Sebelum kita memasuki contoh-contoh soal, kita sebaiknya mengetahui lebih lanjut tentang geoteknik terlebih dahulu. Geoteknik itu masuk ke dalam mata kuliah umum kita. Dia biasa disebut juga sebagai mekanika tanah. Sebelum kita mengetahui bagaimana parameter-parameter yang harus diketahui atau diteliti, kemudian gaya dalamnya seperti apa, ada baiknya kita kenalan dulu dengan materialnya. Materialnya yaitu tanah itu sendiri. Mungkin saya akan menjelaskan asal-usul terbentuknya tanah terlebih dahulu. Dari mana asalnya, terbentuk dari apa. Kemudian kita tahu asal-usulnya, nanti kita bisa tahu kira-kira sifatnya seperti ini, perilakunya seperti ini. Jadi kita bisa mengenal lebih jauh lagi, lebih baik lagi. Tanah ini kita akan belajar definisi tanah dulu. Jadi tanah itu merupakan material yang terdiri dari butiran-butiran mineral, ada gitu ya agregat atau agregat sebelumnya yang tidak terfermentasi satu sama lain. Termasuk di sini yaitu kalau dia material agregatnya sendiri terfermentasi, maksudnya nanti jadinya batuan. Nah, kalau dia tidak terfermentasi alias dia terpisah satu dengan yang lainnya, maka dia bakalan masuk ke tanah atau bahan organik yang lapuk. Nah, ini bisa dari misalkan pohon, rumput, daun. Ini yang memang melalui proses pelapukan ya. Dia akan menjadi butiran tanah, juga di mana di antara butiran terhadap ruang-ruang kosong yang terisi oleh zat cair dan udara. Di tanah itu nanti di antara tanah-tanah itu terisi biasanya oleh rongga-rongganya diisi oleh air maupun udara. Nah, ilmu yang mempelajari biasanya disebut ilmu bioteknik. Teknik ini ada yang nantinya cabang ilmunya ada geoteknik, mekanik yang memang mempelajari tentang batuan gitu. Ya, mekanika batuan dan juga sesuai dengan mekanik yang mempelajari tentang panas. Nah, kita kali ini bakalan ke arah selain mekanik atau mekanika tanah. Nah, perbedaan utama tanah dan batuan tuh apa ya kira-kira? Kalau tanah tadi ya karena tidak ada unsur terfermentasi, dia relatif lebih mudah terurai, jadi unsur mineral atau partikel-partikel organik. Kalau batuan itu sifatnya ikatan internal atau kohesi dan juga akibat kayak tadi adanya pengaruh fermentasi material yang mengikat satu dengan lainnya. Jadi dia bakalan mempertahankan ikatan antar butirannya secara kuat. Oke, karena kira-kira yang akan kita pelajari nanti tanah, mau tidak mau kita harus pelajari karena pasti akan menggunakan material tanah sebagai salah satu material konstruksi. Bahkan digunakan untuk menempatkan konstruksi kita yaitu pondasi. Kalau material konstruksi nanti berarti seperti timbunan kita pakai material tanah ini, maka kita harus mempelajari sifat-sifat simpanan tadi, misalkan
asal-usul pembentukan, kemudian distribusi ukuran butirannya, ada butiran kasar, butiran halus, kemudian dari butiran biasanya nanti bisa kita klasifikasikan lain juga nanti dengan sifat-sifat yang lainnya. Kemampuan dia melahirkan air, nah harus diperhatiin juga nih. Kalau di bendungan, terutama untuk menimbun bendungan gitu, ya kita harus mempelajari kira-kira air ini nanti merembasnya kecepatannya berapa, apakah mengakibatkan seseorang celaka jika debit air yang merembas seperti itu. Kemudian sifat kemagnetan kalau dia dibebani, nah ini kalau dibebani nanti dia tambah turun ya, maka tidak harus pelajari juga supaya nanti kalau kita merencanakan jalan jangan sampai elevasinya direncanakan 5 meter gitu ya. Ternyata baru setengah tahun turun jadi 4 meter. Nah, nanti tentu saja akan berdampak pada kekuatan konstruksi kita, kemudian ada kapasitas daya dukung terhadap perubahan ini hubungannya sama pondasi. Tekanan geser ini juga nanti hubungannya sama lereng, tampilan lereng, dan longsor tadi dan lain-lain. Nah, hal tadi itu bakalan kita pelajari jadi mekanika. Jadi mekanika itu saya kasih tahu lagi cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat-sifat fisik dari tanah dan juga perilaku massa tanah akibat menerima berbagai macam gaya. Kalau mekanika teknik sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita mempelajari siklus batuan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya antara batuan dan tanah ini sama-sama terbentuknya dia sebagai sistem satu kesatuan siklus tanah sendiri. Itu terbentuk akibat dari pelapukan batuan, dan batuan sendiri nanti juga terbentuknya sebenarnya dari tanah. Memang melalui proses fisik dan kimiawi. Nanti yang membentuk sistem batuan itu, nah sifat fisik dari tanah ini nanti ditentukan oleh mineral-mineral atau butiran yang terkandung dalam partikel tanah. Dan dari mana batuan itu berasal? Apakah nanti dia dari dalam perut bumi, atau nanti dia dari dibawa oleh angin, dibawa oleh air tererosi, dan ini nanti sangat akan berpengaruh. Kemudian ini sifat-sifat tadi dipengaruhi oleh ukurannya, bentuknya, dan komponen sisi kimia dari butiran-butiran tanahnya. Nah, kalau dilihat dari asal-usul pembentukan batuan ini, batuan biasanya dibagi menjadi 3 tipe batuan induk. Yang pertama ada batuan beku, kedua batuan endapan, dan ketiga batuan metamorf. Ini bedanya apa? Kita coba akan lihat, kita buktikan sendiri ya teman-teman, dengan melihat siklus batuan. Di mana siklus batuan ini misalnya tanah gitu ya, karena kalau posisinya nanti dia menumpuk-numpuk dan tersedimentasi, kemudian dia tertimbun terus-menerus dan mengalami pengerasan, dia nanti jadinya adalah sedimentari atau batuan sedimen. Ini karena memang proses sedimentasi dan penimbunan tadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama ini pun nanti kalau sedimentasi ini terekspos kembali bakalan terangkat ke permukaan lagi dan bakal jadi pelapukan serta erosi. Dia kembali lagi jadi tanah berikutnya cukup singkat. Kalau dia langsung ke arah sini, nah kalau nanti dia terjadi tekanan dan ada interaksi suhu tapi dia belum berubah secara kimia, maka dia nanti menjadi batuan metamorfosis atau metamorfosa. Hal ini menjadi batuan yang kedua. Batuan induk kedua ini pun juga nanti kalau memang dia terangkat atau terekskus, terjadi pelapukan atau erosi, dia bisa langsung jadi anak kembali. Tapi kalau nanti dia mendapatkan tekanan atau temperatur yang lebih tinggi, dan tekanan lebih tinggi dia nanti akan menjadi cair seperti magma. Kalau di gunung api biasanya di bagian misalkan di Merapi itu
sering mengeluarkan magma atau lava-lava gitu ya. Aslinya adalah batuan yang ada di dalam perut bumi. Batuan itu tuh dia dapat tekanan dan temperatur yang tinggi, dan ini yang bisa bikin dia berubah menjadi magma. Sifatnya panas dan pijar, atau kita menyebutnya sebagai batuan cair yang bisa bergerak ke arah atas gitu, mengikuti apakah dia lewat gunung berapi atau hewan lain. Nah, nanti dia bakalan jadi, misalnya kalau di gunung Merapi itu kita menyebutnya erupsi. Dari erupsi itu lava tadi bakalan keluar ke permukaan tanah, terjadi proses pembekuan akibat interaksi dengan lingkungan. Dia menjadi batuan beku. Nah, batuan beku ini kalau nantinya terbawa atau erosi oleh hujan maupun oleh aliran air, dia juga bisa jadi proses pelapukan. Maka dia kembali berubah menjadi tanah. Kalau batuan beku ini ternyata nanti masih mendapatkan temperatur atau tekanan yang tinggi, nanti dia bisa berubah atau mengalami perubahan menjadi batuan metamorfosa. Nah, siklus-siklus inilah sebenarnya antara tanah dan batuan ini membentuk suatu siklus. Jadi asal tanah itu ya asalnya dari batuan, batu sendiri ya asalnya memang dari sana. Nanti ya jadi ilmu mekanika dan soil. Mekanika ini sangat saling berhubungan, hanya beda yang dikaji antara tanah dan batuan. Nah, tadi kan sudah disebutkan di sana ada mineral. Sebenarnya mineral ini apa? Mineral ada senyawa kimia yang tidak homogen, non-organik, dan membentuk sistem yang teratur seperti kristal, dan kejadian ini terbentuk secara alami. Nah, jadi mineral ini sebenarnya terjadi dari komposisi dan mineral utama di dalam tanah dan batuan itu ada yang namanya karbon, kemudian oksida, dan satunya lagi yang kelompok mineral seperti garam ini dan sebagainya. Ini adalah unsur-unsur pembentuk dari mineral. Nah, contohnya kalau mineral lempung ini disusun oleh senyawa aluminium, silikat, dan aluminium oktahedra. Nah, dia bakal membentuk struktur yang kompleks, bisa elemennya terdiri dari silikat tetrahedra ataupun aluminium. Kita belajar kimia ya di SMA, tetra ini kan 4 hidra artinya. Ini tangan. Nah, dapat dilihat dari unsur utamanya yang dikelilingi oleh 4 tangan berupa unsur-unsur dari oksigen. Nah, ini ciri khas tetrahedra. Kalau si oktahedra tunggal seperti ini, nanti kalau yang di dalam lembaran segitiga berarti seperti ini. Nah, kalau aluminium oktahedra berarti tangannya penyusunnya ini dikelilingi oleh 8 tangan. Dan ini material utama aluminium. Kalau dia bentuknya lembaran seperti ini, nanti salah satu contoh senyawa atau mineral di lempung nanti tanda tanah yang lain berbeda. Oke, tadi disampaikan di siklus batuan dan tanah itu ada beberapa yang dia bisa menyebabkan dari batuan yang ada di dasar tanah bisa naik ke atas sehingga nanti tersedimentasi atau tererosi, lalu menjadi tanah. Nah, ini merupakan salah satu yang menyebabkan tipe-tipe dari patahan ataupun biasanya terjadi akibat pergerakan tektonik. Bisa dari gempa bumi gitu ya. Contohnya misalkan kalau sebelum adanya patahan seperti ini, tipe-tipe patahan bisa dia patahnya antara tegak lurus, naik turun, seperti itu. Kalau yang bergesernya adalah ke arah horizontal, ke kiri dan ke kanan, bisa juga deh
Oke, nah selain patahan juga bisa akibat lipatan. Lipatan ini terjadi pada lapisan permukaan datar yang melengkung sebagai hasil dari informasi permanen. Nah, lipatan tanah bisa saja seperti ini, ada yang sifatnya monoklin, bidang miring ya, hanya seperti nah, kalau antiklin ini seperti punggung, jadi bidang miringnya ada banyak gitu ya. Simplin ini sebagai lembah dari lipatan, kemudian ada juga yang tipenya adalah antiklin terguling. Nah, ini biasanya menyebabkan nantinya material batuan itu pakai erosi dan juga nantinya misalkan terekspos bisa melakukan dan menjadi tanah. Nah, ini tiba-tiba lipatan ini, orientasi lipatan juga bisa diistilahkan dalam hal seperti inilah. Strike ini adalah kalau kecenderungan arah dari suatu struktur, dia bergeraknya ke arah utara. Batuan sedimen itu ciri khasnya apa? Batuan sedimen lapisannya dia ada terlihat membentuk suatu lapisan-lapisan yang diidentifikasikan berdasarkan dia pada saat pembentukan pengendapan yang terjadi. Nah, ciri khas dari batuan sedimen itu terdiri dari dua tipe, yaitu sedimen detrisal atau klastik dan juga sedimen kimia. Kalau yang kristal ini unsur-unsur fermentasinya itu mengisi antara ruang-ruang di antara butiran-butiran batunya tadi, seperti ya konglomerat, ada breksi, ada sensor, ada kokuna. Ini kan seperti ada update dengan yang iservasi atau disatukan oleh material yang mengikatnya. Kalau kimia ini bentuknya karena proses pengendapan bersama air dan proses reaksi kimia. Nah, ini biasanya adalah limestone. Limestone ini batu kapur yang mengalami perubahan kimia hanya akibat tekanan dan temperatur tadi. Dan nomor temperaturnya juga berkisar antara 200 sampai 800 derajat mineral, dan hubungan antara parameter butiran atau kristalnya bila batas pengambilannya terlampaui terjadi pada temperatur yang sangat tinggi atau temperatur tinggi. Oke, nah kalau ini gravitasi juga mengubah proses perubahan bentuk muka bumi. Pergerakan massa dalam proses geologi biasanya pergerakan tanah pada batuan itu jatuh ke bawah pada lereng, dan akibatnya gaya gravitasi baik ada yang sifat nanti panas, dan batuan yang baru di kesempatan selanjutnya tanah ini nanti dibagi menjadi 3 penyusun utama atau 3 fasa, yaitu padat, air, dan udara. Kemudian tanah bukan bahannya elastis atau tidak linear. Relatif ini seperti kalau kita tarik, regangkan, kita kembali nanti dia kembali ke bentuk semula. Karena ini tidak, ketika nanti kita tarik atau kita berikan gaya, belum tentu nih gaya ini dihilangkan, nanti dia bakalan kembali lagi. Kemudian sifatnya sangat dinamis, bisa tergantung dari tekanannya. Kemudian kita bisa langsung saja untuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, setelah penjelasan tadi, maka kita akan masuk ke pembahasan daya dukung fondasi tanah. Di sini itu kita ada 2 persamaan atau ada 2 teori, yaitu ada teori Terzaghi dan ada teori Meyerhof. Pertama-tama kita akan membahas terkait teori Terzaghi atau persamaan Terzaghi. Persamaan Terzaghi. Carl von Terzaghi adalah seorang insinyur sipil dan geolog Austria. Biasa dikenali sebagai Bapak Mekanika Tanah melalui karyanya yang sangat luar biasa dan monumental dengan judul Theoretic Soil Mechanics.
Tidak hanya mengembangkan teori-teori ini, tetapi beliau juga memberikan desain grafis dan analisis praktik untuk membantu para insinyur menerapkannya di dalam dunia nyata. Kontribusinya menjadi dasar utama dalam mekanika tanah dan geoteknik modern, sehingga bisa kita gunakan di kegiatan belajar mengajar. Oke, untuk persamaan Terzaghi itu setiap pondasinya memiliki rumus yang berbeda-beda. Di sini, jika pondasinya berbentuk lingkaran, maka QU sama dengan 1,3 dikalikan dengan C dikalikan dengan NC ditambah PO dikalikan NQ ditambah 0,3 dikali gamma dikali B dikali N gamma dikali PO sama dengan DF per gamma. Untuk pondasi bujur sangkar, itu rumusnya adalah QU sama dengan 1,3 dikali C dikali NC ditambah PO dikali NQ ditambah 0,4 dikali gamma dikali B dikali N gamma. Untuk pondasi dalam itu Q ult sama dengan Q ujung ditambahkan Q selimut sama dengan QU ditambah dalam kurung K dikali Fs dikali D. Untuk keterangannya Q ult atau bisa kita sebut daya dukung ultimate pondasi. Gamma bisa kita sebut berat volume tanah. Dan D untuk kedalaman dasar pondasi. C itu menunjukkan kohesi tanah. B itu menunjukkan lebar atau diameter pondasi. Dan PO itu menunjukkan tekanan overburden pada dasar pondasi dengan satuannya adalah kilonewton per meter pangkat 2. Kemudian kita bisa masuk ke persamaan Meyerhof. Untuk formula Meyerhof, di sini ada 4. Oke. Pada dasarnya, perhitungan daya dukung pondasi dangkal menggunakan Meyerhof itu tidak berbeda jauh dengan perhitungan daya dukung pondasi dangkal menggunakan teori Terzaghi. Hanya saja ada hal-hal yang berbeda dari kedua teori tersebut. Oke, kita akan masuk ke formula Meyerhof. Yang pertama adalah Meyerhof menganggap bahwasanya sudut baji beta atau sudut antara bidang AB atau BD terhadap arah horizontal tidak sama dengan pi atau sudut geser tanah. Tetapi beta itu lebih dari pi. Jadi, maksudnya apa? Di sini, sudut antara bidang AD dan garis horizontal atau sudut antara bidang BD dengan garis horizontal itu tidak sama dengan sudut geser tanah, di mana dia menyebutkan bahwasanya sudut ini itu lebih dari sudut geser tanah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya model keruntuhan dari Meyerhof ini lebih menunjang ke dalam dibandingkan dengan Terzaghi. Kemudian yang kedua, yaitu zona keruntuhan perkembangan dari dasar pondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Itu
Untuk teori Terzaghi yang sudah kita pelajari sebelumnya, model keruntuhan dari teori Terzaghi adalah berhenti sampai di sini. Jadi tidak sampai di sini nih. Jadi tidak sampai ke permukaan tanah. Sedangkan di Meyerhof itu keruntuhan tanah terjadi dari dasar pondasi sampai ke atas, sampai ke permukaan tanahnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Meyerhof ini dia memperhitungkan beban miring. Juga dia memperhitungkan faktor bentuk dan kedalaman pondasi. Oke, di perhitungan bearing capacity itu menggunakan teori Terzaghi. Teori Terzaghi-nya itu ada di sini. CNC, CNC, QNQ, dan 1,5 gamma B, beta. Dikalikan dengan N gamma. Di sini ada 3 tambahan faktor di setiap komponen. Di CNC ini ada 3 tambahan faktor. Ada S, D, dan I. Kenapa dia C? Itu karena ini menunjukkan notasi kohesi. Di QNQ pasti semua notasinya juga gitu. Ada Q-nya. Dan di 1/2 gamma beta itu pasti ada notasi gamanya. Di CNC ini, S-nya ini menunjukkan faktor terhadap bentuk. D-nya ini menunjukkan faktor kedalaman. Dan I-nya itu menunjukkan kemiringan dari beban. Nilai dari CNC, NQ, dan N gamma di antara teori Terzaghi dan Meyerhof itu berbeda. Ketiga faktor daya dukung ini untuk di Meyerhof itu kita bisa menentukannya dari tabel ini. Untuk nilai NC, NQ, dan N gamma itu kita harus melihat juga dari sudut geser tanahnya. Di sini harusnya tabel Meyerhof itu ada sampai 50. Oke. Untuk shape faktor atau faktor bentuk itu ada 3 di sini. Ada shape faktor, faktor bentuk, depth faktor atau faktor kedalaman, dan shape faktor atau faktor bentuk. Harusnya ini adalah harusnya di sini adalah faktor inklinasi. Oke. Faktor bentuk itu ada 3, yaitu C, Q, dan gamma. Ini ditentukan dari rumus yang ada. Untuk SQ dan S gamma, kalau sudut gesernya lebih dari 10, itu maka kita gunakan persamaan ini. Dan jika sudut geser tanah sama dengan 0, maka nilai SQ dan S gamma itu sama dengan 1 di sini. Ada juga catatan untuk faktor bentuk, yaitu untuk pondasi lingkaran, jika pondasinya lingkaran, nilai B per L itu sama dengan 1. Untuk faktor kedalaman, itu juga hanya dibedakan dari sudut geser tanahnya. Apabila dia lebih dari 10, maka dia akan menggunakan persamaan ini. Dan jika
dia sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Dan juga ada catatan untuk faktor kedalaman. Untuk D per B, itu nilai B-nya kita ambil dari nilai sebenarnya, bukan dari nilai B aksen. Dan untuk faktor kemiringan beban atau iklinasi, itu adalah sudut kemiringan beban terhadap garis vertikal. Jika bebannya vertikal, maka sudut delta ini sama dengan 0. Maka nilai IC sama dengan IQ dan I gamma sama dengan 1. Ini ngilanginnya gimana? Kemudian di sini kita akan mencoba contoh soal. Bisa dilihat di sini ada soal yaitu fondasi telapak 4 persegi panjang dengan ukuran 1,5 meter dikali 2 meter terletak pada kedalaman 1 meter dari muka tanah. Ini bisa dilihat pada gambar 1 meter dari muka tanah. Beban kolom arahnya vertikal dengan garis kerja beban di pusat fondasi. Dari uji triaksial diperoleh sudut geser sebesar 35 derajat, C sebesar 30 kN per meter persegi. Data tanah lainnya yaitu gamma sebesar 18 kN per meter kubik dan permukaan air tanah sangat dalam. Bila faktor aman atau Fs-nya sebesar 3, berapakah beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung menurut teori Meyerhof dan Terzaghi? Jadi ini yang A Meyerhof dan yang B ini Terzaghi. Kita coba selesaikan soal ini. Yang pertama itu berdasarkan teori Meyerhof. Jadi ini tuh yang ditanyakan, perhatikan nih ya, beban kolom maksimum. Jadi berapa beban dari atas struktur ini yang boleh jadi faktor keamanannya itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita hitung berdasarkan teori Meyerhof dan teori Terzaghi. Untuk teori Meyerhof ini udah disampaikan sebelumnya bahwa dalam menentukan gamma itu antara Meyerhof dan Terzaghi itu menggunakan tabelnya berbeda. Ini ada tabel Meyerhof dan ini ada tabel Terzaghi. Tapi kita juga mencari sudutnya itu sama-sama 35. Ini 35. Nah, pada sudut 35 di teori Meyerhof, kita dapat nilai NC sebesar 46,12, NQ sebesar 33,30, N gamma sebesar 37,15. Sedangkan pada tabel Terzaghi kita dapat nilai NC sebesar 57,8, NQ sebesar 41,4 dan N gamma sebesar 42,4.
sebelumnya juga sudah dibahas. Biasanya itu kita ada faktor tambahan lagi selain faktor daya dukung NC, N gamma, dan faktor inklinasi, faktor pembentuk pondasi, dan faktor kedalaman. Dan faktor kedalaman gitu untuk berarti sudut deltanya sama dengan 0, maka faktor inklinasi semuanya nilainya sama, yaitu sama dengan 1. Di sini kita dapat SC sebesar 1,55. Ini bisa dilihat. Rumus SC sendiri itu sama seperti sebelumnya, yaitu 1 ditambah 0,2 dikali B per L tan pangkat 2 dikali 45 derajat ditambah Pi per 2. Maka hasilnya kita dapat 1,55. Dan untuk nilai SQ sendiri sama dengan nilai S gamma dengan rumus 1 ditambah 0,1 dikali B per L dikali tan pangkat 2 dikali 45 derajat ditambah Pi per 2. Dan hasilnya kita dapat 1,28. Kemudian untuk yang C, faktor kedalaman beban di pusat pondasi dan vertikal karena D per B sama dengan 1 per 1,5 sama dengan 0,67. Faktor kedalamannya Meyerhof bisa dihitung dengan rumus DC sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali D per B dikali tan pangkat 2 dikali 45 derajat plus Pi per 2. Hasilnya 1,26. Untuk DQ sama dengan D gamma, rumusnya 1 ditambah 0,1 dikali D per B dikali tan pangkat 2 dikali 45 derajat plus Pi per 2, maka hasilnya ini 1,13. Kemudian kita buat dulu ringkasan dulu. Yang ada di Meyerhof ada 4 faktor, yaitu faktor daya dukung, faktor inklinasi, faktor bentuk, dan faktor kedalaman. Selanjutnya kita hitung Q sama dengan DF dikali gamma sama dengan 1 dikali 18. Hasilnya 18 kN per meter persegi. Dan untuk daya dukung ultimate QU sama dengan CNC dikali SC dikali DC dikali IC ditambah QNQ dikali SQ dikali DQ dikali IQ plus setengah gamma B dikali N gamma dikali S gamma dikali D gamma dikali I gamma, maka hasilnya 4.295 kN per meter persegi. Yang kelima ada Q neto atau ultimate neto dengan rumus QU dikurang DF dikali gamma B, di mana hasil QU sendiri itu 4.295 dan DF dikali gamma B hasilnya 18. Jadi 4.295 dikurang 18 hasilnya 4.277 kN per meter persegi. Gitu. Jadi perlu kalian ketahui ya, seperti yang sudah pernah dibacakan sebelumnya, ada beberapa beban yang mampu diterima oleh kolom jika vektor satunya itu adalah sama dengan 3.
Kalau yang ditanyakan itu hanya beban dari struktur atas yang mampu menerima, maka di sini jadi kita diminta untuk mendapatkan hanya saja ini tuh bentuknya dengan tegangan yang ditanyakan adalah gaya yang diterima oleh kolom. Kalau gaya berarti tegangan dikali dengan keluasan itu. Itulah kenapa di perhitungan ini setelah kita mendapatkan F ini, artinya adalah tegangan itu yang diperbolehkan untuk diterima oleh yang dari struktur atau tegangan yang diperbolehkan. Untuk beban kolom maksimumnya, kita menggunakan faktor 3. Jadi, ini P itu beban ya. P max sama dengan B dikali L dikali Q-un per F. Q-un itu tadi dari sini, dari daya dukung ultimate neto. Ketika kita masukkan rumusnya jadi 1,5 dikali 2. B dan L ini nih yang tadi ada di soal. Nih. Telapak 4 persegi 1,5 dikali 2. Itu ya. Dikali 4277 itu hasil dari ini, Q daya dukung ultimate neto, dibagi 3 faktor keamanan atau Fs. Itu hasilnya jadi 4277 kilonewton. Kemudian untuk di tergazi sendiri itu ada satu faktor, yaitu faktor daya dukung. Faktor daya dukungnya kita bisa cari daya dukung ultimate. Q ult sama dengan CNC dikali 1 plus 0,3 B per L plus QNQ plus 0,5 gamma BN gamma dikali 1 min 0,2 B per L. Kalau kita masukin itu 0,3 B ini tuh 1,5 ya. Iya, 1,5. L-nya itu 2. Ini tadi dari yang telapak persegi. Hasilnya itu 3355,8 kilonewton per meter persegi. Terus daya dukung ultimate netonya kita dapat 3337,8 kilonewton per meter persegi. Sedangkan beban kolom maksimum kita dapat sebesar 3337,8 kilonewton. Ini hasilnya sama ya, cuma rumusnya beda dan kita lihat satuannya itu beda. Jadi yang ini kilonewton per meter persegi, terus yang ini kilonewton saja. Jadi memang geoteknik ini memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan terowongan. Terus geoteknik ini membantu para insinyur supaya dapat memahami karakteristik tanah dan batuan serta mengaplikasikannya dalam perencanaan, perancangan, dan konstruksi struktur. Perlu diketahui, salah satu aspek penting dalam geoteknik ini yaitu perencanaan pondasi. Pondasi itu bagian struktur yang fungsinya sangat penting. Dia itu berfungsi untuk menyalurkan beban dari bangunan atau struktur lainnya ke tanah di bawahnya. Perencanaan pondasi yang tepat itu sangat penting ya, karena perencanaan itu tuh untuk memastikan keamanan, kestabilan dan ketahanan bangunan atau struktur terhadap beban struktural dan beban lingkungan. Jadi,
Dalam perencanaan pondasi, geoteknik tuh membantu dalam menentukan jenis pondasi yang tepat dan dimensi yang sesuai berdasarkan karakteristik tanah dan batuan. Misalnya, pada tanah yang lunak dan mudah tertekan, pondasi dalam bentuk yang panjang atau pondasi dangkal seperti footplate dapat dipilih untuk menahan beban struktural. Selain itu, geoteknik juga membantu dalam perencanaan lereng dan perhitungan kekuatan tanah. Lereng dapat menjadi suatu tantangan dalam pembangunan infrastruktur karena tanahnya yang curam atau labil. Dalam perencanaan pembangunan ini, geoteknik dapat membantu dengan melakukan analisis stabilitas lereng, menentukan kemiringan optimal lereng, dan menentukan penggunaan teknik penguatan tanah atau batuan seperti pemasangan geotekstil atau dinding penahan tanah. Geoteknik ini juga dapat membantu dalam perencanaan pembangunan terowongan seperti menentukan jenis terowongan dan metode konstruksi yang tepat berdasarkan karakteristik tanah dan batuannya, serta dapat digunakan untuk memperhitungkan kekuatan tanah dan stabilitas lereng. Kalau dalam perencanaan pembangunan gedung, geoteknik ini dapat membantu dengan melakukan analisis respon dinamis dan perhitungan gempa. Analisis respon dinamis ini dapat membantu insinyur sipil untuk mengetahui bagaimana bangunan akan merespon terhadap guncangan akibat gempa bumi atau angin kencang. Jadi, kesimpulannya yaitu geoteknik memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Dengan memahami karakteristik tanah dan batuan, para insinyur atau engineer dapat merencanakan dan merancang struktur bawah tanah yang aman, stabil, dan tahan lama terhadap beban struktural dan beban lingkungan. Oleh karena itu, geoteknik menjadi elemen penting dalam rekayasa dan perencanaan pembangunan. Selain itu, geoteknik juga mengidentifikasikan kemampuan tanah dalam menahan suatu bangunan. Apalagi kan Indonesia merupakan suatu negara ya yang cukup sering terjadi bencana alam, gempa bumi gitu. Jadi kalau nggak ada ilmu geoteknik yang tepat, bangunan tuh bisa aja mudah roboh dan berakibat fatal, membuat manusia jadi celaka. Jadi kita juga perlu survei geoteknik yang merupakan suatu proses pengujian terkait kekuatan tanah dan batuan serta hubungannya dengan kemampuan menahan beban pondasi bangunan. Selain itu, survei geoteknik juga mencakup berbagai pengujian seperti survei geolistrik dan survei MASW. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.